Puji Tuhan. Saya nggak menyangka saya diundang di tempat ini, ternyata saya lihat banyak juga yang saya kenal ya. Saya bilang tadi sama Ibu Bra, lo lagi gitu ya. Karena saya diundang di komunitas di blok yang 1 kalau nggak salah ya. Jadi ada beberapa ibu-ibu yang saya tahu ya. Jadi jangan bosan ya Bu ya. Jadi lo lagi, ibu lagi gitu ya. Puji nama Tuhan, saya bersyukur dan terima kasih. Di sini saya kenal dengan Rizmi ya. Dia yang mengundang saya, jadi terima kasih bagi semua panitia yang ada dan jemaat ya. Saya di tempat ini baru kali di blok ini ya. Mungkin banyak yang tidak mengenal saya. Perlukah saya mengenal diri saya? Mungkin ada yang kenal, ada yang enggak. Yang ada kenal, ya aku kan udah kenal. Yang belum kenal, ya kita nggak kenal ya. Saya tinggal di Kelapa Gading, jadi saya dari Kelapa Gading. Saya bernama Lili. Anak saya 3, cucu saya 2, ya, suami 1 tentunya ya. Puji nama Tuhan. Jadi sekali lagi dengar firman baik-baik. Saya dikasih tema hari ini ya. Tema kita ada di belakang ya, kita bisa baca. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kita baca dulu kali ya, kita baca dulu firman Tuhannya. Kita baca Matius 1 ayat 21. Bisa buka iPad suci, handphone suci, Alkitab suci ya, bisa semuanya. Jadi kita baca dulu Matius 1 ayat 21 sampai 24 ya. Sudah ketemu semuanya? Kita baca sama-sama atau saya bacakan aja ya. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Amin ya. Kita tahu di sini ayat kita adalah, tema yang saya diberikan adalah Allah lahir, Allah hadir untuk menyelamatkan umat manusia ya. Saya mau tanya, yang ada di tempat ini, apakah kita sudah selamat? Apakah semua sudah mengenal Yesus? Belum semuanya, berarti di sini ada campur-campur ya. Ada yang tidak mengenal Yesus. Kenapa sih jawabnya aja takut-takut atau malu-malu? Sudahkah di sini semua mengenal Yesus? Saya percaya kalau sudah mengenal Yesus pasti ada duduk di dalam ini ya. Kalau tidak mengenal Yesus nggak mungkin juga dia mau. Karena saya lihat belakang-belakang ini di Facebook ya, di IG berkata ini kan zaman musim kita Natal ya. Maksudnya musim orang-orang Kristen Natal. Jadi banyak juga orang teman-teman seberang kita berkata, jangan ngucapin selamat Natal bagi orang Kristen. Sedih sih kadang-kadang ya. Maksudnya tuh apa sih salahnya kita itu di dalam Tuhan? Salahnya apa sih orang Kristen itu gitu ya. Ayat 21 tadi berkata, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus, nama yang ajaib. Tanpa Yesus kita ini adalah binasa, ya. Karena Yesus lahir di dunia ini, makanya kita ada. Makanya kita masih bisa hadir di tempat ini. Tapi tanpa Yesus, kita tahu kita tidak ada di tempat ini. Ya, apa tandanya? Kalau ditanya apa tanda-tandanya bahwa kita mengenal Yesus atau kita sudah diselamatkan oleh Yesus? Bapak Ibu, apa kira-kira tanda kita bahwa kita sudah selamat atau kita sudah mengenal Yesus?
Gak tahu? Bukan berarti salib besar-besar kita pakai. Banyak kan orang pakai kalung salib yang gede-gede gitu ya. Bukan itu tandanya Bapak Ibu. Bukan salib, bukan juga salib yang kita taruh di dahi kita atau kita salibkan di mana-mana, bukan itu ya. Salib itu hanya ya sebagai tanda aja gitu ya. Tapi yang Tuhan mau seperti apa sih kalau kita sudah Tuhan selamatkan keluarga kita? Yaitu kenapa? Kita harus bertobat dalam segala hal. Bertobat apa aja sih Bu? Bertobat. Jangan pernah mengulangi apa yang Tuhan mau. Jangan kita berbuat dosa. Karena dosa itu yang membuat Tuhan benci sekali dengan umat manusia. Halo? Jangan hari ini Natal, besok kita lakukan hal-hal yang tidak ingin. Natal, jangan kita pikir ya, Natal aku datang ke gereja, Natal aku ibadah. Bukan itu yang Tuhan mau. Natal itu memang identik dengan kalau Desember, Natal itulah yang tenggelam aja timbul kalau Natal. Benar apa benar di tempat ini? Banyak, di sini nggak ada ya, di luar banyak. Kalau Natal penuh di mana-mana kalau kita undang. Tapi kalau hari biasa atau minggu, alasannya banyak. Kenapa? Yang sakit gigi, yang sakit perut, yang anak saya lagi nggak ada, saya harus jaga cucu dan lain-lain. Itu manusia. Padahal kita bilang Yesus menyelamatkan keluarga kita. Tapi terkadang kalau Yesus menyelamatkan keluarga kita, kita itu tidak pernah bersyukur. Seringkali kita merasa ya udah hari esok masih ada minggu kok. Tapi kalau Natal, lihat Natal di mana-mana, sekalipun harus keluar ongkos, pasti datang. Benar nggak? Benar. Coba kalau di gereja, kalau nggak dijemput, nggak pergi. Kenapa? Nggak ada jemputan. Kalau ke gereja ngeluarin duit bisa loh. Kenapa? Apa bedanya coba? Natal dengan hari Minggu biasanya. Toh Yesus juga yang kita sembah. Iya kan? Tuhan berkata, Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umat manusia. Semua kita tahu cerita Natal, kita tahu cerita ini ya bagaimana Yesus lahir. Yesus lahir dari perempuan, ya, dari wanita yaitu Maria. Suaminya adalah Yusuf. Tanpa Maria mungkin gak ada Yesus. Tapi begitu luar biasanya Allah memakai perawan Maria ya untuk melahirkan Yesus. Kita tahu betapa besarnya pengorbanan mereka untuk dunia ini. Kita bersyukur dalam segala hal. Kalau kita tahu juga setiap mereka, bukan mereka tidak punya masalah ya. Ketika Maria hamil, itu ada masalah besar loh Bapak Ibu. Kenapa? Saat itu Yusuf ya bersama Maria, dia baru tunangan. Tiba-tiba mengetahui bahwa Maria hamil. Jangankan kita tahu Maria atau Yusuf ya kan, kita aja kalau tahu misalnya anak kita hamil belum menikah, kita panik nggak sih? Panik kita, ya paniklah kita. Tapi itulah Tuhan memakai mereka begitu luar biasa. Jadi ketika Yusuf berkata, aku hendak menceraikan Maria, tapi karena malaikat berbicara kepada Maria, saya berpikir gini loh, ketika Yesus belum menyelamatkan umat manusia, saya juga seperti itu dulu Bapak Ibu. Saya dulu juga tidak mengenal Yesus, cenderung saya benci dengan namanya Kristen. Benci saya nggak suka. Boro-boro yang namanya, sekarang banyak orang masih mau ya ke gereja, walaupun dia tidak mengenal Tuhan, ke gereja ikut-ikutan teman masih mau. Tapi kalau saya dulu, saya berkata najis, itu saya dulu. Ke gereja itu najis buat saya. Tapi kalau saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu sekarang ini, bukan kuat dan gagah saya. Saya tahu banget Tuhan Yesus itu sayang, terlalu sayang bagi kita semua. Amin. Ketika saya dulu mau cerai dengan suami saya juga seperti itu. Belum kenal Yesus, saya mau cerai. Dulu ketika saya punya anak dua,
Saya katakan, saya udah gak sanggup, udah kita pisah aja. Anak satu orang satu, ya. Anak satu orang satu. Dulu saya seperti itu. Terus kata suami saya, dibilang tuh boleh anak satu orang satu. Wah, saya bilang gak bisa. Anak itu anak saya. Saya merasa anak itu anak saya, bukan anak dia. Karena kenapa? Dulu saya cenderung menguasai, ya. Dulu saya belum kenal Yesus, cenderung saya bisa menguasai gitu, ya. Karena itulah ibu-ibu, ya. Ibu-ibu atau wanita-wanita bekerja. Itu hati-hati. Karena kenapa? Banyak wanita-wanita bekerja, dia merasa dirinya mampu, merasa dirinya hebat. Seringkali suaminya pun dilawan. Saya dulu seperti itu. Karena saya dari muda, dari sebelum menikah juga saya itu orang salon ya dulu ya. Saya punya bridal, saya punya salon. Jadi saya merasa diri saya mampu gitu loh. Jadi kalau kamu mau cerai, ya udah cerai. Tapi nggak bisa. Anak tuh anak saya, bukan anak kamu. Itu saya dulu ya. Tapi begitu saya mau cerai, Yesus datang dalam hidup saya. Yesus menawarkan keselamatan dalam hidup saya. Di dalam Yesus ada keselamatan, Bapak Ibu. Jangan pernah kita tinggalkan Yesus. Kalau saya dulu tidak mengenal Yesus, saya nggak suka dengan namanya orang Kristen. Pacaran aja saya boro-boro mau sama orang Kristen. Kalau saya lagi pacaran saya tanya, kalau dia bilang dia orang Kristen, putus, gitu ya. Jangan harap saya mau, saya nggak mau, ya. Jadi suami saya itu Kristen dari lahir. Dari orang tuanya dia lahir sudah Kristen, tapi dia anak terhilang, seperti anak bungsu terhilang. Begitu dia mau nikah dengan saya tantang dia. Kalau kamu mau nikah dengan saya, kamu harus ikut saya. Jangan pernah kamu bawa saya ke Kristen kamu. Tapi karena dia mau menikahin saya, dia tinggalkan Yesusnya, menikah dengan saya secara cum-cum-cem. Tahu cum-cum-cem? Iya nggak tahu di sini ya. Cum-cum-cem itu agama saya yang dulu gitu ya. Selalu ancung-ancung ditancep gitu. Jadi itu namanya cum-cum-cem ya, agama saya dulu. Itu suami saya 4 tahun setengah Bapak Ibu. Saya menikah dengan suami saya. Terus kita melakukan hal-hal yang duniawi lakukan. Yang ada tiap hari kita berantem yang tidak pernah berhenti. Dari Senin sampai Sabtu. Di akhir dari itu, itulah yang kata-kata kita mau ceraikan. Bapak Ibu, kalau kita sudah merasa hidup kita, Tuhan datang telah menyelamatkan keluarga kita. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Jangan pernah kita punya alasan apapun untuk Tuhan. Kalau ibadah dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah kita ibadah Senin Kemis timbul tenggelam, cari petunjuk Tuhan. Di sini nggak ada ya. Di tempat saya ada Bapak Ibu. Kalau ibadah dibilang, bukan, saya ibadah timbul tenggelam aja. Saya bilang kalau kamu tenggelam nggak bisa timbul lagi, baru rasain, ya kan? Timbul tenggelam kata dia coba. Ada jemaat berkata seperti itu. Yang satu lagi, bukan, saya lagi cari-cari petunjuk Tuhan. Saya mau ibadah di mana? Coba, Bapak Ibu. Kalau di sini ada gembala, kalau kita mempunyai jemaat seperti itu, kira-kira kita harus seperti apa? Saya bilang, kalau kalian seperti itu, pikirkan dari sekarang kamu mau ibadah di mana. Karena kenapa? Saya bilang, jemaat ini bukan milik saya, jemaat ada milik Yesus. Tapi kalau kalian main-main sama Tuhan, ya udah. Jadi kamu main-main dulu deh, baru kamu kembali. Coba, jadi mau ibadah cari petunjuk Tuhan, mau ibadahnya di mana? Heran ya. Jadi saya percaya di tempat ini, setia-setialah beribadah. Jangan kalau udah sakit-sakitan, kata orang sudah mau pergi nih, udah mau naik ke surga, baru kembali ke gereja. Terus dikirim dikirim gembalanya itu hanya tukang bersih-bersih, tukang beres-beres, ya kan? Beneran Bapak Ibu. Jadi jangan kita menyisakan waktu kita yang sudah mau diangkat Tuhan, baru kita rajin beribadah. Udah gak ada gunanya. Ya. Halo, dengar apa enggak nih, apa? Merasa tersinggung nih? Saya berkata sejujurnya gitu ya. Banyak
jemaat itu masih seperti itu modelnya. Kalau minggu beribadah alasannya segudang. Kalau Natal penuh Natal, kenapa coba? Kalau minggu, ya kan, kaum wanita di sini setia-setia ya kaum wanita ya. Amin. Amin. Karena kita tahu sekali ya, ibadah itu penting dalam hidup kita. Kita perlu Tuhan. Kalau kita ada masalah, yang kita cari bukan tetangga kita, Bapak Ibu. Kalau kita ada masalah, yang kita cari adalah Tuhan Yesus. Jangan kalau kita lagi sakit baru kita teriak, Tuhan tolong aku. Jangan sampai Tuhan bilang telat minta tolongnya. Itu kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia itu ya, kalau namanya ibadah susah sekali untuk melangkah. Tapi herannya itu ya, kalau pesta loh cepet sekali itu ngiyainnya. Benar apa benar? Apalagi kalau babungkus ya. Di sini suka nggak sih babungkus, ibu-ibu? Suka nggak babungkus? Dilarang Tuhan mau babungkus ya. Terkecuali kalau kita dikasih sama tuan rumah. Jangan kalau lagi ibadah pesta kita bawa plastik dari rumah, ya kan? Orang belum makan kita cedok-cedok masukin plastik masuk dalam tas. Ini ya, Bapak Ibu siapapun dia, ya kan? Kalau orang sudah bawa tas besar itu harus dioperasi. Karena kenapa? Wah, dia juga lebih cepat dari kilat. Nih ya, itu ilmunya babungkus. Saya sejujurnya saya nggak suka ya ibu-ibu. Saya sering berkata ke jemaat saya, dulu jemaat juga ya begitulah kali ya. Tapi setelah mengenal saya larang keras. Jangan pernah kalian coba-coba dimanapun kalau saya ajak kalian, terus kalian babungkus, saya akan melarang gitu kan ya. Saya nggak main-main gitu ya. Tapi puji Tuhan sih mereka berubah ya, mereka bertobat gitu loh. Saya berharap di sini juga jangan ya. Kalau kita diundang makan nih Bapak Ibu, apalagi makan prasmanan kan makan bebas dong. Beda kalau dibagi kotak ya. Kalau di kotak ya udah makan apa adanya, bener gak sih? Tapi kalau prasmanan kan biasanya bisa nambah-nambah, bisa balik-balik ya. Nah itu tuh kesempatan orang suka hidup-hidup di situ gitu ya. Tapi saya percaya banget kalau ada bertobat ya, karena Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga kita. Kalau kita sudah diselamatkan Yesus dalam keluarga kita, kita harus bersyukur ya kan. Jangan lagi kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Karena kenapa? Itu melakukan hal yang tidak terpuji ibu-ibu ya. Bertobat kalau masih ada, tapi saya percaya di sini nggak ada. Amin. No, di sana di luar masih banyak. Bilangin ya, kalau ketemu teman ini, jangan babungkus ya, jangan babungkus, bertobat. Makan kenyang ditampat ya, ditampak kata orang Nado ya. Makan kenyang ditampak dang ya. Pakai dang apa bukan? Saya tuh kenal sama orang Amurang ya. Jadi makan dang di tempat biar kenyang ya. Jangan lagi babungkus. Jangan pikir wah ini buat opa, buat oma, buat anak yang tidak hadir ya. Jadi jangan. Saya bukan mau nyindir ya, karena ini mengenai keselamatan dalam keluarga. Jadi kalau keselamatan dalam keluarga itu dalam segala hal ya yang harus kita perhatikan. Yang harus kita perhatikan. Jadi bukan hanya satu hal aja yang kita perhatikan. Oh, yang penting aku sudah tidak berbuat salah, tapi masih dendam. Dendam dengan tetangganya, kemarin mau ngebon nggak boleh, mau utang nggak boleh gitu ya. Dendam. Nah, kadang-kadang kita tuh hal kecil kita tidak sadar, hal besar yang kita pikir itu dosa. Ada lagi yang bilang, ya dosa kecil mah nggak apa-apa, dosa putih, dosa hitam yang nggak boleh. Yang namanya dosa adalah dosa. Emang ada dosa putih, dosa hitam, dosa kecil, dosa besar? Nggak ada. Semua sama. Yang namanya dosa Tuhan nggak suka. Ya. Jadi kita tahu, setiap keluarga masing-masing kita itu pasti punya masalah. Nggak ada keluarga nggak punya salah. Di sini ada yang keluarga nggak pernah punya masalah, mulus aja semua. Ada nggak sih? Coba saya pengen kenal. Kalau ada, angkat tangan yang nggak pernah nggak punya salah atau masalah. Oh, semua pernah punya masalah ya, termasuk saya tadi ya. Jadi kita tuh manusia, kita nggak ada manusia yang tidak pernah
punya masalah. Semua kita punya masalah. Tapi kita punya Yesus yang selalu menjadi penolong bagi kehidupan kita. Amin. Kalau kita punya Yesus sebagai penolong dalam keluarga kita, kita nggak perlu takut, ya kan? Ada hal-hal yang gimana dan gimana. Karena Yesus selalu ada. Yesus tuh selalu nunggu kita. Apakah kita butuh Dia atau kita tidak butuh Dia? Kalau kita butuh Dia, masalah itu pasti Tuhan akan selesaikan. Amin. Kalau Tuhan sudah selesaikan, apa yang perlu kita takutkan? Gak perlu ada yang kita khawatirkan. Tuhan menyediakan, tapi terkadang kita manusia belum sampai Tuhan menolong kita, kita sudah pergi duluan. Itu masalahnya manusia sekarang ini. Kalau kita berdoa hari ini belum dijawab, besok belum jawab, 1 minggu belum dijawab, kita udah pergi cari tetangga kita katanya orang pintar. Karena kenapa? Orang pintar tuh langsung menjawab katanya. Tuhan Yesus gak jawab-jawab aku berdoa. Banyak orang seperti itu Bapak Ibu. Jangan ya. Karena hal itu tidak. Kalau kita udah susah, kita masih melakukan hal-hal seperti itu, kita akan tambah susah Bapak Ibu. Nggak ada jalan keluar. Kalau kita sudah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, nggak ada jalan keluar bagi kita. Yang ada kita susah tambah susah. Ya, jadi jangan seperti itu dan kita tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Allah hadir di tengah-tengah pergumulan kita. Setiap keluarga pernah melewati masa sulit, masa, kalau kita kebanyakan sih kalau kita masa lagi senang, kita tuh suka banget lupa sama Tuhan. Tapi kalau kita lagi sulit, seringkali kita teriak kepada Tuhan. Benar gak sih? Saya yakin dan percaya kita di sini jangan seperti itu. Kalau Yesus sudah menyelamatkan keluargamu, ya pegang erat-erat tangan Tuhan. Jangan pernah kita lepaskan tangan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah juru selamat bagi kita. Saya percaya setiap kita orang Kristen ya, semua tahu Tuhan itu juru selamat. Aku juga tahu Ibu. Aku juga tahu. Tapi banyak orang tahu tapi tidak menjadi pelaku. Itu loh masalahnya kita itu ya. Kita tahu sih nggak boleh berbuat dosa, tapi ya udah dosa kecil-kecil boleh, ya kan? Kita tahu banget di dalam Tuhan harus seperti ini. Jangan menipu, jangan berbohong, ya, jangan berzina. Tapi kita sembunyi-sembunyi kita lakukan. Itu masih kebanyakan manusia seperti itu. Mari Bapak Ibu, jangan pernah kita mengulangi hal-hal yang Tuhan tidak suka. Sekali Yesus sudah menyelamatkan keluarga kita, selamanya keluarga kita akan selamat. Amin. Selamat. Kalau kita melepaskan dia, kita pergi, jangan salahkan Yesus kalau Yesus tidak menjawab doa kita. Tapi kalau kita sudah selamat, tetap pegang Yesus. Karena tidak ada Allah lain selain Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Saya dulu Bapak Ibu, ketika saya belum mengenal Yesus, saya ke orang pinter. Nah, ke orang pinter, kata di sana loh ada orang pinter, ada orang ini. Itu adalah kebohongan Bapak Ibu, bohong. Cari penglaris kata gitu ya. Tapi duit kita laris, dukunnya laris dulu. Tapi kita nggak laris-laris yang kita jual. Itu loh. Jadi di luar Yesus itu adalah bohong. Hanya Yesus ya, juru selamat kita. Dia mati untuk kita, dia lahir untuk kita. Betapa besarnya Yesus dalam kehidupan kita. Kita baca lagi Efesus 2. Coba Bu Deca, Efesus 2 ayat 8. Kencang-kencang ya Bu Deca. Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Amin. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Apapun saat ini yang bisa kita lakukan bukan karena kekuatan
kemampuan kita atau kehebatan kita, tapi semua itu karena pemberian Tuhan kepada kita. Jangan ada merasa dirinya sombong. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalau kita bisa, kita mampu, jangan ada kesombongan dalam hidup kita. Karena semua itu adalah pemberian Tuhan yang memberikan kita mampu, pemberian Tuhan yang kita bisa. Ya, itu semua karena Tuhan, Bapak Ibu. Jangan ada kesombongan. Wah, aku bisa kok, tanpa dia juga aku bisa. Gak perlu deh aku minta tolong, aku bisa. Tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya undang para pemusik, ya. Saya ingin sekali lagi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah dalam hidup kita. Sekali lagi, Allah hadir dalam keluarga kita itu bukan karena hebat kita. Kita harus bersyukur karena Tuhan mengasihi saya dan Bapak Ibu yang ada, ya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan pernah kita jual Yesus karena apapun. Jangan pernah kita jual Yesus karena harta. Jangan pernah kita jual Yesus karena tata atau karena wanita, ya Bapak-bapak. Karena Yesus itu luar biasa dalam kehidupan kita. Amin.